buat teman-teman doa-doa yang lainnya tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel hamba Allah ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberkahi umur kalian dan semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya sekarang akan membahas tentang masalah rezeki. Banyak kaum ini, banyak umat Islam ini yang mengabaikan ternyata inilah dua penghalang utama pintu rezeki. Banyak orang mencari rezeki ke sini, ke sana, ke barat, ke timur, ke selatan, dan ke utara untuk mencari rezeki. Tapi orang-orang tersebut tidak menyadari bahwa rezeki yang mereka cari itu tersumbat. Tersumbatnya dengan apa? Dengan faktor dengan dua faktor utama pintu rezeki ini. Jadi banyak diabaikan, ternyata inilah dua penghalang utama pintu rezeki. Sama seperti ajal dan jodoh ya. Rezeki itu merupakan satu di antara sekian banyak misteri kehidupan. Namun Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang membuat aturan yang sangat manusiawi tentang konsep rezeki bagi seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, hadis qudsi atau sabda nabinya yang mulia telah memberikan berbagai kaidah pasti tentang sebab-sebab tercurahnya rezeki bagi seorang hamba. Selain memberitahukan sebab-sebab tercurahnya rezeki, Allah Subhanahu wa taala itu juga memberitahukan hal-hal yang menjadi penghalang tersampainya rezeki bagi seorang hamba. Di antara penghalang-penghalang rezeki tersebut ada dua penghalang utama rezeki yang amat banyak diabaikan seperti satu, tidur di pagi hari. Jadi buat sahabat hamba Allah di sini, mungkin alangkah baiknya jika kalian tuh jauhi tidur di pagi hari ya, karena mungkin aktivitas tidur di pagi hari itu bukan aktivitas ya. Jangan terbiasakan sahabat-sahabat tidur di pagi hari ya. Banyak kaum muslimin yang masih menyukai tidur di pagi hari. Sebagian itu diantaranya mereka sengaja tidur setelah sholat subuh biasanya ya, sambil nunggu apa gitu ya, biasanya seperti itu. Sebagian itu juga lainnya bersikap acuh, tidak sholat subuh dan tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidur itu di pagi hari menghalangi datangnya rezeki ya. Jauhi tidur di pagi hari, saya mohon kepada sahabat-sahabat hamba Allah ini, jauhi tidur di pagi hari, karena tidur di pagi hari itu mempersulit rezeki kita, mempersumbat rezeki kita, seperti itu ya. Jadi percuma kalian mengamalkan doa-doa yang telah saya berikan kepada Anda semua sahabat hamba Allah ini. Jadi kalau misalkan kalian itu masih melaksanakan atau menterbiasakan dua perkara ini. Hadis ini tuh dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi ya dalam kitab Saidul Katsir. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jika masih tidur di pagi hari dan berharap rezeki mengalir, ia tidak ubahnya pungguk yang merundukkan rembulan, seperti itu. Ya, itu nomor satu. Jadi buat kalian semua para sahabat hamba Allah di sini, jauhilah kalian itu dari tidur rezeki. Jangan jadikan tidur pagi hari itu, jangan jadikan keterbiasaan. Mohon jauhi tidur di pagi hari. Kedua, itu dosa. Salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang beriman ialah terhalangnya rezeki karena seorang hamba melakukan dosa ya. Jadi untuk sahabat-sahabat hamba Allah di sini, tolong jangan pernah melakukan dosa. Ya bukan jangan pernah, semua orang itu pernah ada dosa, pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya kita berhenti melakukan dosa-dosa tersebut. Kalau khilaf masalah
al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu punya sifat lupa dan ya sudah seperti itu, pelupa dan kesalahan. Jadi buat kalian yang sudah melakukan dosa, jadi kalian itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu menghalangi seorang hamba dari berbagai jenis rezeki. Maksudnya berbagai jenis rezeki itu rezeki ini kan bukan hanya duit saja, bukan hanya uang saja, kesehatan kita, terus kenikmatan makan kita, mata kita melihat pemandangan yang indah, terus kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa merangkul dan memeluk, terus memegang dan lain sebagainya, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya sahabat hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu menghalangi seorang hamba dari berbagai jenis rezeki, bukan hanya rezeki dalam bentuk materi berupa uang, bukan, benda dan lain sebagainya ya. Jadi dosa juga bisa menghalangi seorang hamba dari mendapatkan rezeki ketaatan. Dan ketaatan inilah sebaik-baiknya rezeki yang banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mungkin yang kita tuh berpikiran rezeki itu berupa uang yang paling utama. Uang adalah segala-galanya, tapi bukan itu yang utama. Rezeki yang paling utama itu, sebaik-baiknya rezeki itu yang banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin ini, rezeki ketika kita itu sudah taat kepada Allah, ketika kita itu sudah beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Itu rezeki yang sesungguhnya ya. Jadi seorang hamba itu tidak bisa memperoleh rezeki karena dosa yang dikerjakannya. Jadi buat kalian mungkin yang sering melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya jika kalian tuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang sudah kalian tuh perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kalian tuh ingin rezeki yang halal, yang barokah dan bermanfaat kepada orang lain, ya, untuk orang lain. Jadi hadis yang dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi itu dalam kitab Saidul Kathir itu, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baudawi ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Alangkah bahagianya menjadi seorang muslim dan mukmin, hidup sudah diatur dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memberikan berbagai macam kaidah dan aturan yang jika dituruti hanya akan menghasilkan kebaikan. Zikir pembuka pintu rezeki itu, lafal istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim tersebut. Harapannya istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Kalimat istighfar ternyata menjadi salah satu pembuka kunci pintu rezeki ya. Di samping kalian itu bertobat kepada Allah, minta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, di samping kalian minta ampun kepada Allah, membaca zikir istighfar kepada Allah SWT, dan tanpa kalian tuh sadari, zikir itu juga membuka pintu rezeki untuk kalian semua, untuk kita semua. Namun banyak kaum muslim ini yang tidak mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan sama kalian semua. Semoga kalian semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua, kita semua ya yang ada di dunia ini, seluruh umat Islam ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah saya terapkan di sini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menyampaikan kepada saudara kita, tetangga kita, anak istri kita, bahkan nanti ke seluruh umat Islam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.